Shalom saudara-saudari yang ada di rumah, bersyukur sekali kita pada hari ini ketika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk ambil bagian di dalam pelayanan dan terlebih untuk berbakti memuliakan Dia. Mari saudara-saudara, saya ajak kita semua untuk mendengarkan panggilan ibadah kita sebelum kita masuk lebih jauh di dalam memuliakan Tuhan. Adalah lebih baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu karena perbuatan tanganmu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Fotum. Ibadah hari ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Mari bersama-sama kita naikkan hormat kita kepada Tuhan. Kita pujikan. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada alam maha tinggi. Berilah hormat padanya, alam maha tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah maha tinggi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada alam maha tinggi, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya, maha mulia, maha mulia. Berilah hormat padanya. Terima kasih kepada Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama beribadah, kita sekali lagi datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan, Kau boleh memampukan kami pada hari ini untuk kami boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan masih boleh menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, kami juga menyadari meskipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami memerlukan belas kasihan Tuhan, kami memerlukan pengampunan Tuhan, kami memerlukan Tuhan boleh melayakkan kami. Ampunilah sekali lagi ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga meskipun kami beribadah dari rumah, kami tetap boleh datang di hadapan Tuhan dengan hati yang layak, dengan hati yang boleh sekali lagi mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, dan kami boleh bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, izinkanlah kami memuji, memuliakan Tuhan, dan biarlah Tuhan boleh berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Allah patut kita kagumi. Besar kasih setianya atas hidup kita. Dia memelihara, menuntun perjalanan kita sampai di detik ini. Sekalipun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saudara-saudara, dengan rasa kagum, rasa hormat kepada Allah, kita akan memuji Allah. Ku kagum hormat akan Engkau, dan Engkau Allah yang besar. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terserah,
pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Raja yang mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Biarlah pujian kita selalu terus-menerus mengagungkan Tuhan. Kidung yang keluar dari bibir lidah kita menyatakan kemurahannya, kemahakuasaannya. Oleh karena itu mari dengan sepenuh hati kita nyanyikan. Di hatiku ada kidung indah, dan hatiku penuh nyanyian. Yesus berikan satu kidung, sungguh indah surgawi. Kidung indah tak pernah ku dengar, sungguh indah manislah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus mati menggantikanku, anugerahnya ku beri. Kidung indah di dalam hatiku, membuatku senanglah. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Yesus datang membawa pulang, malaikat pun memuji. Kidung ini sungguh indah mulia, malaikat pun memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung yang ajaib, malaikat memuji. Di hatiku ada kidung indah, kidung ajaib kasih-Nya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Firman yang menuntun kita, memimpin langkah kita. Sehingga kita boleh merasakan satu kedamaian, satu ketenangan. Oleh karena Allah beserta kita. Mari bersama-sama kita pujikan. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpinlah.
Jemaat kasih oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh sekali lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, sudah lama kita tidak bersua, tapi biarlah meskipun hari ini hanya secara online, ya tidak mengurangi kesungguhan kita ya di dalam kita mencari kehendak Tuhan. Saya ingin pada kesempatan kali ini kita bersama-sama melihat dari kitab Nehemia. Ya, kita mau belajar dari seseorang Nehemia. Dia bukan imam, dia bukan nabi, tapi dia bisa menyatakan iman yang bagi saya luar biasa sekali. Ya, kita akan melihat dari Nehemia pasalnya yang pertama. Ya, Nehemia pasal yang pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga bagi setiap kita. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Dalam kerajaan surga, kami bersyukur kalau sekali lagi pada hari ini kami boleh membaca firman Tuhan dan kami akan merenungkannya bersama-sama. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan Tuhan boleh mempersiapkan setiap jemaat Tuhan di tempat kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh sungguh mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, kita baru membaca satu bagian daripada kitab Nehemia. Ya, tadi saya mengatakan, ya Nehemia adalah salah seorang yang saya pribadi merasa betul-betul tersentuh dan harus belajar banyak dari Nehemia. Kenapa? Ya, karena di sini kita melihat ya, Nehemia itu bukanlah seorang nabi. Ya, Nehemia itu bukanlah seorang imam, apalagi raja. Ya, sehingga kalau kita boleh menempatkan Nehemia di dalam konteks kita hari ini, saudara, dia bukan seorang hamba Tuhan dalam pengertian dia bukan pendeta, ya dia juga bukan penginjil, dia bukan lulusan seminari. Ya, di dalam bahasa hari ini, ya Nehemia adalah ya jemaat. Begitu ya, dia mempunyai pekerjaan dan dia mempunyai pekerjaan yang sangat baik. Ya, saya percaya sebagian besar kita mestinya sudah tahu ya apa yang menjadi pekerjaan Nehemia. Ya, Nehemia melayani sebagai juru minuman raja. Ya, dia melayani sebagai juru minuman raja dan dia tidak ikut kembali ke Yehuda. Nah, saudara, sedikit latar belakang supaya kita boleh semakin memahami situasi yang ada. Ya. Jadi pada waktu kita membaca peristiwa tadi, ya sebetulnya orang Israel sudah kembali dari pembuangan itu sekitar 100 tahun. Ya, jadi kalau saudara membaca di dalam kitab Esra, ya kita melihat pada akhirnya Tuhan menggenapkan janjinya. Ya, Raja Kores mengizinkan ya orang Israel kembali ke tanah air mereka. Ya, dan kemudian bangsa Israel sebagian kembali bersama Sesbashar, ya kemudian sebagian lagi kembali kepada Zerubabel. Ya, tetapi tidak semua orang Israel kembali ke Yehuda. Ya, sebagian dan bahkan mungkin sebagian besar mereka memilih untuk tetap tinggal di tempat mereka berada, termasuk Nehemia. Ya, sehingga meskipun hampir bisa dipastikan ketika gelombang pertama orang Israel kembali ke Yehuda, Nehemia belum lahir. Ya, karena ini terjadi sekitar 100 tahun sebelumnya. Tapi ketika Nehemia itu kemudian dilahirkan, ya dan kemudian dia menjadi besar, dia tidak kembali ke Yehuda, tetapi dia menjadi juru minuman raja. Ya, sehingga di satu sisi kita mungkin agak mempertanyakan, kok kurang nasionalis ya? Ya, kenapa? Ya Nehemia kok tidak ikut kembali ke Yehuda? Ya, kenapa dia tinggal di tempat di mana dia sebagai orang jajahan? Begitu ya, di negeri orang. Nah, saudara, di sini kita harus melihat panggilan Tuhan. Ya, bagi setiap orang percaya memang tidak sama. Ya, bahkan hari ini ya, ada orang yang Tuhan panggil secara khusus ya untuk menjadi penginjil, ya untuk menjadi pendeta, untuk menjadi misionaris. Ya, tetapi apakah setiap anak Tuhan dipanggil seperti itu? Tidak. Betul?
Ya, tapi bukan berarti kemudian kita yang tidak dipanggil, oh berarti kita tidak mempunyai bagian apa-apa. Tidak. Ya, di sini yang menarik kita melihat Nehemia bukan nabi, dia bukan imam, dia tinggal di mana dia berada, tetapi dia menjadi berkat di mana dia berada. Ya, saudara mungkin sebagian juga sudah mengetahui ya, juru minuman raja itu sama sekali bukan suatu jabatan yang remeh, jauh daripada itu. Ya, juru minuman raja itu adalah suatu jabatan yang sangat-sangat penting. Ya, dia adalah orang kepercayaan raja. Hidup matinya raja dalam satu pengertian itu berada di tangan juru minuman raja. Ya, karena dia yang harus mencicip ya segala apa sebelum sampai kepada raja. Ya, sehingga ini adalah satu jabatan yang risikonya besar, ya ini satu jabatan yang sangat penting, ya satu jabatan yang sangat terpercaya. Sehingga di sini kita melihat sesuatu hal yang sangat menarik ya. Pada waktu pertama kali ya Israel itu di Mesir, ya kita melihat bagaimana mereka menjadi budak. Tapi kemudian pada waktu Tuhan membuang Israel ke Babel karena dosa-dosa mereka, ya di satu sisi kita melihat keadilan Tuhan ya. Ya, meskipun Israel bangsa umat pilihan Allah, tetapi ketika mereka terus dan terus berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membuang umatnya. Tetapi ketika Tuhan membuang umatnya, bukan berarti kemudian Tuhan tidak lagi memperdulikan mereka. Sehingga sangat menarik pada waktu kita memperhatikan dari orang-orang yang ikut dibuang. Heran ya. Kita justru melihat orang Israel yang menjadi berkat yang luar biasa. Siapa? Ya, mestinya saudara harusnya ingat ya, Daniel. Ya, siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Siapa lagi? Di kemudian hari saudara bisa melihat itu Esther, ya Mordekai. Ini orang-orang yang menjadi berkat yang besar di tempat di mana Tuhan meletakkan mereka. Dan termasuk di sini kita melihat Nehemia. Ya, sehingga meskipun Nehemia tidak ikut kembali ke Yehuda, tetapi di sini kita melihat dia sungguh-sungguh menjadi berkat di mana dia berada dan, nah, saudara ini yang penting ya, dia tetap mempunyai hati untuk umat Tuhan. Ya, sehingga saya percaya hari ini tidak setiap kita ya dipanggil menjadi pendeta atau penginjil, tapi saudara tidak berarti saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Ya, sehingga kalau urusan puri siapa yang memikirkan? Ya Pak Obed. Begitu ya. Saya kan hanya seorang jemaat. Ya, sehingga puri ini begitu ya selama sekian bulan kita tidak bisa kebaktian onsite. Apa yang terjadi? Saudara ada mempunyai hati? Ya atau ya pokoknya gedungnya masih ada kan? Begitu ya. Ya, sehingga apa yang terjadi ya nanti kalau onsite saja saya baru mikirkan lagi. Pokoknya sekarang setiap minggu itu puji Tuhan ada kebaktian online. Tapi pergumulannya bagaimana itu urusannya hamba Tuhan, itu bukan urusan saya. Saudara yang menarik di sini kita melihat Nehemia tidak seperti itu. Ya dia bukan imam, dia bukan raja. Tetapi di sini kita melihat ketika ada orang-orang yang kembali dari Yehuda, Hanani kembali dari Yehuda, saudara hatinya Nehemia ini di mana? Ya, yang dia tanyakan itu apa? Ya bukan bawa oleh-oleh apa? Ya jauh-jauh dari sana saya dibawakan apa ini? Tidak. Ya, setelah melihat hati Nehemia adalah apa yang terjadi di Yerusalem. Ya karena Nehemia tahu meskipun orang Israel sudah kembali dari pembuangan, situasi mereka belum seperti pada zaman Daud, belum seperti pada zaman Salomo. Dan di sini kita melihat apa yang Nehemia khawatirkan ternyata betul-betul menjadi kenyataan. Ya karena pada waktu Hanani berkata kepada Nehemia, Hanani bukannya berkata, "Oh, tenang, semua baik-baik saja kok, puji Tuhan." Tidak. Ya, ternyata betul-betul kondisi daripada orang Israel yang kembali ke Yehuda, begitu ya. Bahkan kondisi kota Yerusalem itu sendiri sangat-sangat memprihatinkan. Dan di sini kita melihat hati seorang Nehemia ya. Ketika dia melihat kondisi rumah Tuhan, ya, dia melihat kondisi umat Tuhan dalam situasi yang sulit, sementara dia tidak. Betul ya? Dia nun jauh di sana kok.
Yerusalem mau terjadi seperti apa, tidak mengena dengan dia. Dia juru minuman raja, orang kedua atau orang ketiga dari negara terpenting pada zaman itu. Sehingga izinkan saya bertanya ya, kalau hari ini saudara di posisi Nehemia, betulkah ada hati untuk rumah Tuhan, atau ya pokoknya saya tidak kena COVID sampai hari ini, haleluya, puji Tuhan. Ya, pekerjaan masih baik-baik, begitu ya. Haleluya, puji Tuhan, begitu ya. Mengenai rumah Tuhan, mengenai pekerjaan Tuhan, ya itu bukan urusan saya. Saudara, Nehemia tidak. Ya, keadaannya itu sangat baik. Tapi ketika dia mendengar, ya bagaimana rumah Tuhan, bagaimana umat Tuhan di dalam situasi yang tercelah, seperti dikatakan oleh Hanani. Di sini kita melihat ya, bagaimana Nehemia adalah seorang yang berdoa. Dan sungguh-sungguh berdoa pada waktu dia mendengarkan kabar buruk. Ya, dan dia berdoa dari keprihatinan, bukan dari kejengkelan. Hamba Tuhannya kerja apa terus? Ya, pengurusnya kerja apa terus? Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok tidak seperti itu? Saudara, tidak. Ya, pada waktu Nehemia mendengarkan apa yang terjadi, satu hal yang sangat indah ya, di ayat yang keempat, satu ayat yang terkenal, yang saudara saya percaya sebagian juga sudah mengetahuinya, begitu ya. Dikatakan apa? Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara harus tahu ya, ini bukan suatu aktivitas yang tidak berbahaya. Begitu ya. Lupa berdoa aja berbahayanya apa? Karena nanti kita melihat di pasal kedua, Nehemia itu seseorang yang juru minuman raja. Dia harus tampil di hadapan raja. Ya, dan kita melihat karena Nehemia itu begitu mempunyai hati untuk bangsanya, dia berdoa, dia berpuasa, maka akhirnya raja bisa sampai tahu kenapa kok Nehemia ini wajahnya susah. Dan saudara, ya kalau sampai ada ya presiden datang dan penyambutnya itu wajahnya susah, ini bisa masa lalu, betul ya? Ya, sehingga dikatakan di ayat yang kedua, pada waktu Nehemia sadar, ya dia tidak berusaha menyusah-nyusahkan diri di hadapan raja, ya itu cari mati namanya, begitu ya. Tapi karena dia begitu betul-betul mempunyai hati untuk Israel, ya, meskipun dia tahu ya di hadapan raja itu suka atau tidak suka harus tetap tersenyum itu. Begitu ya, tapi kan dia mempunyai hati untuk Israel sedemikian rupa, sehingga dikatakan pada waktu raja tahu, kenapa kamu kok berduka cita? Ayat yang pasal kedua dikatakan apa? Ya, pada waktu dikatakan di pasal kedua ayat yang kedua ya, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Dikatakan di sana itu apa? Lalu aku menjadi sangat takut. Gitu ya, karena kalau sampai raja mikir yang enggak-enggak, merencanakan apa ini? Ya, kenapa wajahnya kok susah hati? Ya, apa yang terjadi? Wah, raja itu kadang-kadang kalau sudah mikir yang enggak-enggak ya, enggak perlu pakai nanya loh. Ya, itu bisa mati sungguhan loh. Ya, sehingga itu kenapa di dalam pasal kedua dikatakan bahwa Nehemia merasa sangat takut. Ya, karena tanpa dia sadari, raja sampai tahu. Ya, dan saudara, di sini kita melihat itu juga suatu hal yang menandakan betapa Nehemia doanya bukan cuma sekedar doa basa-basi, ya Tuhan lepaskanlah mereka di Yerusalem. Seperti kalau mungkin kita mendoakan orang yang kena COVID, tapi yang kena COVID tidak ada hubungannya sama kita. Beda atau sama doanya? Permisi tanya. Begitu ya? Kalau yang pas kena itu saudara kita, atau orang yang kita kenal, atau apalagi kita, atau anak kita. Kira-kira saudara doanya dengan kalau yang kena orang lain meskipun sesama saudara seiman, sama atau beda? Gitu ya? Kira-kira lebih sungguh-sungguh yang mana? Tapi dari Nehemia kita melihat ya, meskipun itu Yerusalem, saya tidak kembali ke Yerusalem kok. Begitu ya, saya ada di sini kok, jauh, ya jaraknya jauh. Tapi yang menarik di sini kita melihat dia sungguh-sungguh berdoa, bukan dari kejengkelan. Gimana sih itu bupatinya? Ya tidak becus ya, masa kondisi seperti itu, begitu ya, tidak bisa ngatur dengan baik ya, tidak. Dia betul-betul mengatakan ampunilah kami ya Tuhan, kami yang bersalah. Dan bukan cuma itu ya, di sini kita melihat di dalam Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11.
Nehemia pasal pertama ayat yang ke-11 dikatakan apa? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Orang ini tuh maksudnya siapa? Raja. Kenapa Nehemia kok perlu belas kasihan raja? Nah, saudara, ini sesuatu hal yang penting. Karena pada waktu Nehemia mendengar situasi Yerusalem itu sangat sulit, dia tahu, ya, dia mempunyai talenta, dia mempunyai kemampuan untuk bagaimana membangun tembok Yerusalem, dan sesuatu hal yang kita harus betul-betul bersyukur di hadapan Tuhan. Nehemia siap untuk pergi ke Yerusalem. Ya, sehingga itu kenapa di dalam doanya dia bukan cuma sekedar bagaimana ya Tuhan orang-orang itu. Demikian juga dia bukan cuma sekedar Tuhan, ya kondisi Yerusalem sangat sulit, utuslah anak-anak-Mu. Siapa anak-anakku? Ya pokoknya bukan aku. Seringkali begitu ya. Amin. Ya, saya percaya jemaat Puri enggak begitu ya, puji Tuhan begitu ya. Tapi seringkali jemaat itu ya, wah pingin kalau bisa hamba Tuhannya begini, hamba Tuhan kalau bisa itu begitu, punya hamba Tuhan yang mempunyai semua kelebihan. Tapi kalau anak kita punya kelebihan, boleh jadi hamba Tuhan? Boleh? Atau Tuhan, kami memerlukan hamba-hamba Tuhan yang baik untuk Elion. Utuslah anaknya Pak Obed, begitu ya. Atau utuslah anaknya Pak Hendri, begitu ya. Jangan utus saya. Nah saudara, seringkali kita seperti itu ya. Katanya kita yang berbeban, ya, tetapi yang disuruh bayar orang lain terus. Ya, saya pernah seorang jemaat datang kepada saya, Pak, kita ini harus PI, ya, kita ini harus menginjili, ya, kita kan gereja injili, begitu ya. Terus saya mengatakan, coba ya saya bawakan di rapat pengurus, tapi nanti kamu bisa berbagian apa? Oh, saya yang kasih saran. Wah, saudara, kira-kira kalau jadi saya itu apa ya? Ya saya pingin jawab rupamu, tapi ya enggak boleh begitu ya. Tapi kadang-kadang jemaat itu luar biasa ya, saran banyak. Ya kita mesti begini, kita mesti begitu. Terus yang mesti melakukan ya Bapak. Nah terus saudara yang kasih saran, begitu ya. Di sini Nehemia tidak. Ya, pada waktu dia melihat bagaimana kondisi Israel seperti itu, dia berdoa itu apa? Biarlah saya mendapatkan belas kasihan daripada raja. Saudara, ini doa yang penting sekali. Ya, dan saya percaya salah satunya yang membuat Tuhan menjawab doa Nehemia dan seringkali tidak menjawab doa kita, ya karena kita berdoa minta orang lain yang kerja. Ya, Nehemia berdoa, dia siap bagaimana dia yang membayar harga. Sehingga di sini kita melihat Tuhan betul-betul menjawab doa Nehemia. Dan saudara, yang luar biasa bagi saya ya, Nehemia seorang yang berdoa, apa tandanya? Ketika dia mendengar kabar buruk, dia berdoa. Tetapi juga ketika dia mendapat kabar baik, dia berdoa. Saudara perhatikan, sekarang kita melihat pasal yang kedua. Ya saudara, tadi di pasal yang pertama, ayat pertama dikatakan bulan apa? Kislu. Ya, di dalam pasal kedua ayat yang pertama dikatakan bulan apa? Nisan. Ya, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra. Nah, saudara, antara Nisan dengan Kislu dengan Nisan itu ada jarak sekian bulan, ada jarak 3 bulan. Ya, di sini kita melihat bagaimana Nehemia itu secara tekun berdoa. Ya, dia bukan hanya 1 hari berdoa, 2 hari berdoa, 1 minggu berdoa, dia berbulan-bulan terus berdoa di hadapan Tuhan. Dia terus berbulan-bulan minta Tuhan menggerakkan hati raja, di mana dia melayani Raja Artasasta, dan akhirnya ya setelah sekian bulan Tuhan mendengarkan, Tuhan menjawab doa Nehemia, dan kabar baik pun datang. Ya, karena di ayat yang keempat, ya ayat pasal kedua ayat yang keempat, kabar baik itu akhirnya datang. Raja berkata kepada Nehemia apa? Jadi apa yang kau inginkan? Waduh, begitu ya. Kau sudah tahu pada waktu itu raja kuasanya seperti apa. Ya, maka ketika raja bertanya kepada kita, kamu mau apa? Ya, ini seperti kalau orang mengatakan saudara dapat lotre ya, mau beli mobil apa? Silakan pilih. Begitu ya.
Ini suatu permintaan yang besar. Ya, ini akhirnya jalan dibukakan. Tetapi yang sangat menggerakkan saya ya, ketika raja bertanya kepada Nehemia, apa yang kamu kehendaki? Ya, ini pertanyaan raja, ini bukan pertanyaan basa-basi. Ya, ini adalah tanda bahwa Tuhan membukakan jalan. Tetapi yang menarik di pasal kedua ayat yang keempat dikatakan, pada waktu raja berkata kepada Nehemia, jadi apa yang kau inginkan? Reaksi Nehemia itu apa? Saudara perhatikan baik-baik ya. Di ayat yang keempat dikatakan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Baru di ayat yang kelima dikatakan, kemudian jawabku kepada raja. Saudara, ini satu ayat ya yang ketika saya baca ya, saya betul-betul pingin seperti Nehemia. Betul ya? Ketika kita mendapatkan kabar buruk, apa yang menjadi reaksi kita? Ketika dokter misalnya mengatakan atau hasil lab hari ini misalnya mengatakan positif. Begitu ya? Ketika kita merasa tidak enak badan dan kemudian ditem ya, pada awal-awal virus corona ini terjadi ya. Bulan apa waktu itu ya? Maret, April. Anak saya kok tiba-tiba sepertinya lesu. Wah. Begitu ya, dan pada waktu di temperatur ya, pakai alat itu ya, seperti tembak itu ya. Wah, saya baru tahu ya, alat itu kalau biasanya bunyi titit itu haleluya ya. Karena pada waktu saya arahkan ke dahi anak saya, itu bunyinya tit begitu ya. Saudara, hari ini kalau dengar alat itu bunyi tit, itu mungkin lebih serem daripada saudara naik mobil kemudian brak. Wah, ini nabrak apa ini? Amin. Begitu ya, dan itu angkanya 38 ya, hamba Tuhan ya. Tapi kalau anaknya kemudian ditem dan angkanya 38 kemudian 39, begitu ya, bagaimana? Tapi pada waktu ya puji Tuhan ya, Tuhan memberikan ketenangan sehingga waktu saya perhatikan begitu ya, puji Tuhan akhirnya itu demam berdarah ya, baru kali ini ya demam berdarah itu puji Tuhan ya, memang ini saat-saat langka ya. Ya mungkin kalau bukan COVID, tidak mungkin puji Tuhan demam berdarah, begitu ya. Tapi karena ini masa COVID, sehingga pada waktu demam tinggi, demam berdarah itu puji Tuhan dan akhirnya dia bisa sembuh ya, meskipun tanpa ke rumah sakit. Ya tapi reaksi kita seringkali pada waktu mendapatkan kabar yang buruk langsung panik, bukan berdoa. Sebaliknya, waktu mendapatkan kabar yang baik langsung sorak juga bukan berdoa. Tapi di sini kita melihat Nehemia seorang yang berdoa. Pada waktu dia mendapatkan kabar buruk, maka berlututlah dia berdoa, dia menangis. Dan yang sangat-sangat mengagumkan bagi saya, ketika doanya dijawab dan raja itu nanya, apa yang kamu kehendaki? Saudara, Alkitab mengatakan bukan Nehemia langsung jawab. Ya, tapi Alkitab mengatakan apa? Maka berdoalah aku kepada Allah semesta bumi. Ya, sehingga tadi saya mengatakan ini satu hal yang saya sangat-sangat ingin. Ya, saya percaya setiap kita perlu ingin ya. Kita harus bagaimana melatih diri ya, sehingga bisa refleks berdoa. Jangan refleks panik pada waktu keadaan buruk dan kemudian langsung refleks sorak-sorai pada waktu keadaan baik. Begitu ya, waktu panik waktu keadaan buruk tidak bisa berdoa karena terlanjur panik, waktu keadaan baik tidak berdoa karena lupa. Begitu ya. Nehemia tidak. Ya, pada waktu hal yang buruk dia berdoa, pada waktu hal yang sangat baik Alkitab mengatakan maka berdoalah aku. Kemudian Nehemia menjawab Tuhan. Dan yang sangat-sangat indah bagi saya ketika Tuhan membukakan jalan. Ya, ketika Tuhan memberikan segala kemurahan kepada dia. Ya, bagaimana firman Tuhan dikatakan di pasal kedua ayat yang ke-8. Ya, Nehemia mengatakan, Raja mengabulkan permintaanku itu bukan karena aku, tetapi karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Ya, sehingga di sini kita melihat hal pertama apa yang kita bisa pelajari dari Nehemia. Ini sekali lagi bukan pendeta penginjil ya, tapi doanya bisa seperti itu. Ya, sehingga tidak ada alasan kita mengatakan, Pak, saya hanya jemaat biasa, begitu ya. Ya sehingga mana bisa ya doa saya ya pas-pasan lah, begitu ya. Ya pokoknya doa, tapi doanya gimana? Ya doa yang pokoknya lah, begitu ya. Kita melihat di sini Nehemia tidak.
dia menjadi teladan seorang yang berdoa. Tapi juga yang kedua, yang saya ingin kita belajar bersama-sama, dia menjadi teladan seorang yang berencana. Tadi saya mengatakan, ya dari sejak dia itu mendapat kabar, sampai raja itu bertanya kepada dia, itu selang waktunya sekian bulan. Dan tadi saya mengatakan, selama sekian bulan itu, Nehemia ngapain? Dia terus berdoa. Berdoa sungguh-sungguh, sampai akhirnya raja bisa tahu kalau dia bergumul. Tapi yang menarik ya, ini yang kita mesti belajar dari Nehemia. Dia tidak hanya berdoa loh saudara. Dia beriman Tuhan bisa membukakan jalan. Dan karena dia beriman Tuhan bisa membukakan jalan, dia sudah mempunyai perencanaan yang baik pada waktu dia menantikan Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Ya, hari ini banyak orang Kristen terus berdoa kapan Tuhan mengabulkan doa kami, vaksinnya bisa ditemukan. Selain doa ngapain? Ada merencanakan enggak? Ya, saya bersyukur ya di GKA Elion Pos PI Puri begitu ya, ya sudah bisa siap untuk ada ibadah online dan bahkan sudah merencanakan nanti kalau boleh onsite bagaimana ini, gitu ya, sehingga mulai mengadakan pemugaran. Bagus. Ya, karena banyak orang Kristen tuh, ya Tuhan sembuhkan saya, tapi setelah sembuh ya enggak ngapa-ngapain tuh. Sama seperti sebelumnya, begitu ya. Ya Nehemia tidak, karena dia percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya itu harusnya juga berencana. Begitu ya, bukan setelah berdoa kemudian enggak ngapa-ngapain. Tidak. Ya, Nehemia betul-betul berdoa dan karena dia percaya Tuhan mendengarkan doanya, dia membuat perencanaan yang luar biasa. Tahu dari mana Nehemia membuat rencana? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Nehemia pasal kedua ayat yang ke-6, ya, lalu bertanyalah raja kepadaku, ya, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Ya, dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini menunjukkan kepada kita, Nehemia sudah mikir. Dia sudah ngukur. Saya kalau kembali ke Yerusalem, perjalanannya berapa lama? Setibanya saya di sana, saya mesti membangun tembok Yerusalem, kira-kira perlu waktu berapa lama? Kemudian perjalanan pulang dari Yerusalem kepada Raja Artasasta itu berapa lama? Betul? Nah kalau tidak, pada waktu raja itu nanya, bayangkan ya, kalau Nehemia susah-susah begitu ya, terus raja nanya, kenapa kamu susah? Terus Nehemia cerita, iya tembok Yerusalem itu runtuh begitu ya. Terus raja tahu kalau dia mau kembali ke Yerusalem, terus raja nanya, kamu perlu waktu berapa lama? Terus Nehemianya baru mikir, ya itu bisa rajanya keburu ganti pikiran itu ya, betul ya. Seringkali kita begitu ya. Ya, selain doa, tidak ngapa-ngapain. Ya di sini kita melihat raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berarti dia ngomongnya tidak ngawur. Ya sehingga waktu raja mendengar jangka waktu yang Nehemia katakan, dia tahu bahwa ini masuk akal. Ya, yang ngomong itu tidak ngawur. Itu kenapa raja berkenan untuk mengutus Nehemia. Benar sekali lagi tadi saya mengatakan, juru minuman raja itu pekerjaan yang sangat penting, tidak bisa gampang mencari pengganti. Tapi raja melihat ini orang bukan cuma sedia, ya, tapi ternyata orang yang juga sudah merencanakan. Banyak orang Kristen kalau sedih sudah sedih aja pokoknya, begitu ya, tidak bisa mikir apa-apa, pokoknya sedih saja. Tidak. Ya, Nehemia sudah hitung baik-baik berapa lama waktu yang dia perlukan sehingga pada waktu raja nanya dia langsung bisa menjawab. Luar biasa. Dan bukan cuma itu. Ya, bukan cuma dia siap menjawab raja ya. Dia betul-betul sudah mengantisipasi segala sesuatunya. Perhatikan ya, Nehemia ayat 2 pasal 2 ayat 7 sampai 8. Nehemia pada waktu raja mengizinkan dia tidak berhenti sampai di sana. Nehemia mengatakan apa? Di ayat yang ke-7, jikalau raja menganggap baik, berikanlah aku surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Satu. Tapi juga yang kedua,
Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Saudara perhatikan baik-baik, ini bukan cuma sekedar ayat ya. Ini menunjukkan kepada kita Nehemia sudah tahu persis apa yang dia perlukan. Betul? Bisa membayangkan? Wah, setelah raja setuju, wah dia senang begitu ya. Kemudian sampai ke seberang sungai Efrat, tidak boleh nyebrang. Ya, terus bupatinya nanya, siapa kamu? Dia mengatakan, saya juru minuman raja. Mana tandanya? Saya lupa minta. Ya, pulang lagi tuh. Betul ya? Ya lucu sekali itu. Ya, tapi di sini kita melihat Nehemia sudah prepare. Oh, perlu apa saya? Saya perlu surat. Begitu ya. Dan yang kedua ini sangat menarik ya. Dia kok tahu kalau perlu kayu? Ya, kok enggak minta batu? Ya, itu menunjukkan dia sudah research. Ya, dia tahu kondisi Yerusalem, padahal dia bukan lahir di Yerusalem. Ya, berarti selama 3 bulan dia menunggu, bukan berdoa terus saking setelah berdoa capek tidur, bangun tidur, berdoa lagi, capek lagi, tidur lagi. Tidak. Dia cari informasi sebanyak-banyaknya, dia tanya kepada Hanani, saya percaya begitu ya, di Yerusalem adanya apa? Apa yang tidak ada? Kalau saya mau membangun tembok, saya perlu apa? Bayangkan sekali lagi ya, betapa lucunya ya, dan betapa ironinya sesudah, wah puji Tuhan, Tuhan buka jalan, Raja bersedia, sampai di Yerusalem kita mari membangun tembok, kayunya tidak ada. Ya, terus kemudian balik lagi pulang kepada raja. Itu saya rasa bukan cuma tidak dikasih izin kedua kali ya. Rasanya juga tidak akan diangkat kembali menjadi juru minuman raja. Amin. Ya, ini tidak becus ini. Itu di sini kita melihat Nehemia bisa tahu ya, di daerah Yerusalem banyak batu. Ya, tidak usah bawa jauh-jauh dari di mana dia berada, dari Persia, tidak perlu. Yerusalem tidak ada kayu. Ya, betul ya. Pada waktu Salomo mau membangun bait suci, dia minta kayu sama Raja Tirus. Ya, sehingga entah Daniel membaca cerita ini atau dia survei begitu ya, dia tahu bahwa di Yerusalem tidak ada kayu yang baik. Dan di sini kita melihat dia prepare dari awal. Ya, sehingga di sini kita melihat seseorang yang betul-betul menjadi teladan bagi setiap kita. Saya melihat ini betul-betul teladan orang yang beriman. Ya, orang yang beriman itu bagaimana? Orang beriman adalah orang yang sadar bahwa kuasa itu tidak berasal dari dirinya. Itu kenapa dia berdoa. Ya, bukan refleks panik. Ya, bukan refleks lemes. Begitu ya, matang ini ya, 38, bagaimana ini begitu ya, bukan refleksnya panik atau refleksnya itu lemes, ya refleksnya dia adalah dia berdoa. Dan menarik, bukan cuma saat buruk dia berdoa, saat baik pun begitu ya, meskipun sepertinya dia tinggal jawab raja, dia tetap berdoa, karena dia beriman, dia sadar Tuhan sumber kekuatan bukan dari dia. Tetapi orang beriman itu juga seperti apa? Orang beriman adalah orang yang sadar bahwa Allah itu berkuasa. Ya, karena itu dia siap membayar harga. Ya, dan dia merencanakan baik-baik. Ya, dia tidak berpikir, aduh sudah repot-repot merencanakan, Tuhan tidak jawab, sia-sia dong. Betul? Sudah repot-repot, hitung-hitung hari, begitu ya. Kalau Tuhan tidak jawab, ya buat apa? Buang-buang waktu. Ya sudah research gitu ya, untuk membangun tembok di Yerusalem, apa yang ada di sana, apa yang tidak ada. Ya kalau Tuhan tidak menjawab, buat apa? Itu namanya tidak beriman. Begitu ya, sehingga salah hari ini ya. Saudara, kalau beriman jangan berencana, pokoknya serahkan kepada Tuhan. Itu bukan beriman. Ya, karena kalau kita beriman dan kita percaya Tuhan menjawab, kita mesti merencanakan baik-baik di hadapan Tuhan. Ya, sehingga karena Nehemia beriman, dia mau repot-repot merencanakan, dia tidak berpikir sudah repot-repot merencanakan, kalau Tuhan tidak jawab sia-sia. Dia tidak berpikir seperti itu. Ya, sehingga itu kenapa dia merencanakan baik-baik, sehingga pada waktu tiba Tuhan membuka jalan, dia siap ya untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dan terakhir ya, orang beriman sadar ya bahwa bukan dia yang hebat.
Ya, bukan dia yang berpikiran tajam begitu ya. Untung saya pikirannya tajam begitu ya. Bukan. Tapi dia mengatakan apa? Tuhan yang memberikan kemurahan kepada saya. Ya saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejauh mana ya kita seperti Nehemia? Atau pertanyaannya, sejauh mana kita ingin seperti Nehemia? Sekali lagi ya, teladan Nehemia bagi saya teladan yang indah. Karena menunjukkan saudara tidak harus masuk seminari dulu. Ya, saudara tidak harus jadi pendeta atau penginjil dulu. Bahkan tidak harus jadi pengurus dulu. Ya, kita tidak bisa mengatakan saya orang Kristen biasa begitu ya. Nehemia juga kok. Tapi sejauh mana kita boleh melatih iman kita baik-baik. Dan pada waktu kondisi yang seperti ini, sejauh mana kita memakai kondisi yang ada ini justru untuk melatih diri kita baik-baik. Ya, tidak mudah panik. Ya, tidak mudah kemudian putus asa. Tapi bagaimana kita belajar menjadi orang yang berdoa. Ya, belajar menjadi orang yang berani membayar harga. Bukan cuma suruh orang lain yang bayar. Ya, dan juga berani membuat rencana yang baik di hadapan Tuhan. Ya, sehingga biarlah seperti Nehemia boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara dan saya juga boleh dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan melihat bagaimana Tuhan bisa memakai anak-anak Tuhan di tempat yang tidak terduga. Ya bahkan di tempat di mana orang percaya begitu sedikit, Tuhan bisa memakai Nehemia. Bahkan meskipun dia bukan imam, bukan nabi ya Tuhan, Tuhan bisa mempersiapkan dia menjadi seseorang yang begitu baik di dalam kehidupan doanya dan begitu baik di dalam merencanakan, begitu baik di dalam imannya. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau seringkali kami menyebut diri kami sebagai umat percaya, orang percaya, tetapi kami tidak sungguh-sungguh berdoa, kami tidak sungguh-sungguh berencana, kami tidak berani membayar harga karena kami kurang beriman kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan dan jadikanlah kami ya orang-orang seperti Nehemia. Kalau Tuhan boleh memakai Nehemia, bolehkah Tuhan juga boleh memakai kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya di tempat di mana kami berada, di tempat kerja kami, di rumah kami ya Tuhan, di tempat kuliah kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Nehemia. Dan biarlah kami juga boleh memperhatikan pekerjaan Tuhan, memperhatikan rumah Tuhan. Dan biarlah juga ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang beriman. Ya, suara manusia sudah berlalu, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang berbicara terus kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat kasih oleh Tuhan, mari bersama-sama pada hari ini kita sekali lagi menyatakan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh tempat dan abad kita mengakukan pengakuan seturut pengakuan iman rasuli yang sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita akan berikan yang terbaik untuk Allah. Oleh karena rasa syukur kita atas penyertaannya yang tak henti-hentinya bagi hidup kita. Mari bersama-sama sambil mempersiapkan persembahan kita akan pujikan Tuhan yang pimpin. Pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam firman-Ku terlindung, dan damai ku dapatkan. Apa
Tuhan sertaku, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku, anugerahnya tersedia, yang beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga, air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku, dengan kasih yang limpah, di bawahnya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Kita akan menaikkan setiap pokok-pokok doa. Pertama, kita menyerahkan persembahan jemaat di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan menguatkan iman dan memberi hikmat di masa pandemi ini. Supaya tiap jemaat terus belajar bergantung pada Tuhan dalam tiap pergumulan apapun dan berencana dalam pimpinan terang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan baik atas hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Pimpinan Tuhan boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Ketika kami boleh juga memberikan persembahan, itu adalah wujud syukur kami di hadapan Tuhan kepada Allah yang sesekali pun tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kiranya apa yang boleh kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya kami memberi bukan karena kami berlimpah-limpah di dalam harta materi dan segala macam. Namun kami berlimpah karena sukacita pimpinan Tuhan yang tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dan kami juga bersyukur untuk kebaikan Tuhan di masa pandemi ini. Ketika kami masih boleh dapat bergantung kepada Allah pemelihara kami. Kami masih boleh beriman di situasi-situasi sulit. Karena kami percaya Tuhan yang berjalan bersama kami adalah Tuhan yang sedikit pun tidak tinggalkan kami. Dan itulah iman kami kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau melaksanakannya bagi kami. Sekali lagi kami bersyukur. Kiranya walaupun masa pandemi ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan usai. Namun pimpinan-Mu kiranya boleh terus-menerus menguatkan iman percaya kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah masih tetap menyatakan kasih setia sekalipun di masa-masa sukar dan akan terus memberikan kami kekuatan untuk boleh bergantung kepada Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, berdoa Tuhan campur tangan untuk konsentrasi pemerintah dalam mengatasi dampak COVID-19. Situasi keamanan, kestabilan politik, dan ekonomi dengan adanya pro kontra UU Cipta Kerja, biarlah negara kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya di masa-masa sukar seperti sekarang ini dan ketika terjadi banyak polemik khususnya di bangsa ini, tidak lepas dari apa yang Tuhan rencanakan. Pergumulan pemerintah di dalam menangani kasus COVID yang belum juga usai. Ditambah lagi tentang problema-problema politik ketika disahkannya RUU Cipta Kerja. Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi di bangsa ini. Pergejolakan, pro kontra di mana-mana oleh karena disahkannya RUU ini. Sekali lagi kami mau pimpinan Tuhan, sehingga pemerintah diberikan hikmat bijaksana. Bukan cuma diberikan kekuatan untuk dapat menangani kasus pandemi yang ada di bangsa ini, tapi juga boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk boleh menangani setiap persoalan-persoalan sulit khususnya yang terjadi sekarang ini, di mana RUU Cipta Kerja ini membuat banyak buruh yang merasa bahwa mereka
terabaikan di dalam kesejahteraan, merasa tidak tersentuh keadilan, baik melalui pemerintah maupun di lapangan di mana mereka bekerja. Lebih daripada itu, kami tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya, Tuhan. Kami hanya mohon pimpinan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan mencelikan mata kami bahwa apa yang memang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan di balik setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berikan kami kerendahan hati, berikan kami hati yang tulus untuk boleh menghargai setiap putusan pemerintah. Dan untuk setiap para buruh juga Tuhan berikan kekuatan, hikmat, bijaksana untuk dapat menyikapi ini dengan baik. Terjadinya dialek yang sehat antara pemerintah dan kaum buruh dan mahasiswa. Supaya boleh terselesaikan setiap situasi-situasi yang mencekam ini oleh karena Tuhan memimpin dan Tuhan memberikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk menjadi mediator atau siapapun yang Tuhan percayakan untuk menyelesaikan masalah ini. Sekali lagi kami mau berserah ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kami percaya adalah Tuhan yang sama yang pernah menyertai kami, adalah Tuhan yang sama juga yang memimpin bangsa ini. Sekali lagi kami bersyukur dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur atas pimpinan Tuhan sehingga kita boleh beribadah dengan baik. Mari kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan bersama-sama kita akan pujikan Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari dari tempat kita masing-masing, kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, boleh terus mempertumbuhkan iman kita kepadanya, boleh sungguh-sungguh menolong kita di dalam menjalani hari-hari kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajahnya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya, damai sejahtera. Ibadah selesai saat teduh dan jemaat diharapkan sebentar kita menyimak warta gereja. Tuhan Yesus memberkati. Diminta perhatiannya sebentar, kita akan mendengarkan pengumuman kita. Dan untuk pengumuman yang pertama, kita berterima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Henry Ongko dalam penyampaian firman Allah kepada jemaat. Dan untuk pengumuman yang kedua, kita berterima kasih atas dukungan tiap jemaat untuk persembahan syukur perpuluhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Dan untuk pengumuman yang ketiga, jemaat didorong mengikuti persekutuan doa IBS secara online. Karya Roh Kudus dalam pengudusan pada hari Rabu,
jam 19.00 malam dan ibadah online Minggu jam 9 pagi atau menyesuaikan di rumah masing-masing bersama keluarga. Dan untuk pengumuman yang keempat, jemaat terus bertekun melaksanakan program hebat saat teduh, doa dan baca Alkitab 2 pasal tiap hari. Dan untuk pokok pengumuman yang terakhir, sekali lagi jemaat diingatkan untuk tetap ikuti anjuran pemerintah terhadap pencegahan virus COVID-19. Tetap berada di rumah menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menjaga kesehatan, rutin berolahraga, jaga jarak aman fisik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian. Ku cinta keluarga Tuhan.